Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita bersama. Acara diskusi kompetensi SDM Indonesia secara resmi dibuka. Mari kita memberikan tepuk tangan buat kita bersama. Ya. Baik Bapak Ibu, topik kita hari ini, dilema lembaga pendidikan pelatihan pasca PSBB, apa yang sesuai dengan kebutuhan saat ini dan ke depan. Nah, ini yang akan kita bicarakan, topik kita, dilema lembaga pendidikan pelatihan pasca PSBB. Baik, untuk pertama, kami persilakan Ibu Nurmaningsih, udah hadir Nurmaningsih? Bu Nurma? Bu Nurma? Kalau tidak, silakan Mas Diki. Mas Diki sudah hadir. Kita bicara nomor 3, Pak. Apakah lembaga Anda sudah memiliki kerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi? Dari 100 tanggapan, itu mengatakan 37% sudah katanya, tetapi 50% belum. Silakan Mas Diki jelaskan. Kenapa dia belum tersambung dengan lembaga sertifikasi? Dan Pak Diki kan punya namanya platform sertifikasi. Silakan Pak Diki. Pertama untuk Mas Rizky terkait teknisi, mohon bisa di-show dulu mungkin presentasi singkat ya, tidak banyak. Tetapi sebenarnya di presentasi yang saya siapkan tidak spesifik menjawab terkait integrasi dunia pelatihan dan dunia industri, tapi lebih spesifik nanti akan ada keterkaitan dengan syarat utama, kira-kira seperti itu, untuk nanti lembaga pelatihan ini bisa trennya itu ikut dengan tren pemerintah dan tren dunia industri. Gitu. Ini nanti akan ada kaitannya dengan kartu prakerja, khususnya nanti di platform Sisnaker Sistem Ketenagakerjaan, yaitu platform yang dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Nah, tetapi sebelum ke sini, karena tadi Pak Dara menyinggung perkawinan antara dunia pelatihan dan dunia industri, saya tidak akan mengacu ke slide yang disiapkan ini. Mohon di ini dulu, Mas Rizky, kayaknya di-off-kan dulu aja nanti. Jadi saya akan melihat masalah dunia pelatihan itu, kenapa tidak terintegrasi dengan dunia industri. Yang paling utama adalah, pertama, kurikulum dunia pelatihan, saya kira mayoritasnya, ini karena saya mengamati berkaitan dengan tren di kartu prakerja, mayoritasnya tidak mengikuti perkembangan dunia industri. Jadi setelah saya mengikuti evaluasi di Kemnaker itu yang banyak diikuti adalah pelatihan-pelatihan yang berbasis digital, gitu. Kenapa? Karena mayoritas yang non-digital itu tidak mengikuti perkembangan dunia industri. Misalkan begini, ada pelatihan misalkan tentang tata busana. Kenapa misalkan tata busana itu tidak banyak peminatnya? Sebenarnya pilihannya ada gitu tentang tata busana itu, tetapi yang dilatihkan itu tidak relevan dengan kebutuhan dunia industri yang besar gitu. Garmen yang besar. Jadi masih sangat mendasar tentang jahit-menjahitnya. Nah, itu salah satu contoh. Jadi di poin tentang integrasi dunia pelatihan dan dunia industri adalah problem pertama, dunia pelatihan itu tidak mengikuti perkembangan dunia industri. Nah, itu satu. Yang kedua, kalaupun ada yang mengikuti, tetapi karena tidak memiliki standar yang diacu, sehingga di dunia pelatihan itu outputnya tidak jelas gitu. Hasilnya seperti apa gitu, standar yang dikeluarkannya. Nah, saya kira ini terutama di dunia lembaga kursus dan pelatihan, mau tidak mau, saya kira harus sudah mulai mengacu kepada standar-standar yang berlaku di Indonesia untuk kurikulum pelatihannya. Setidaknya kan ada 3 yang biasa kita acu itu dan diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Yang pertama adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, SKKNI. Yang kedua, Standar Kompetensi Khusus. Ini biasanya berkaitan dengan permintaan dari dunia industri. Jadi yang belum ada SKKNI-nya, dunia industri minta supaya ada standar, biasanya masuk dulu di kategori standar khusus, diregistrasi di Kemnaker. Nah, ini sebenarnya
kalaupun LKP atau LPK kesulitan mengacu ke standar yang sudah ada, setidaknya bisa inisiatif sebenarnya untuk membuat standar tersendiri, dijadikan standar khusus. Nah, ini nanti kalau misalkan ada yang bertanya, sebenarnya bisa ditanyakan kepada saya melalui nanti narahubung di acara ini. Terus yang ketiga adalah standar internasional. Nah, jadi yang kedua ini Pak Dara, jadi standar itu saya kira masih banyak yang belum terbiasa mengacu ke standar begitu. Jadi lulusannya itu terstandarisasi. Nanti kalau misalkan ujungnya tentunya nanti dibuktikan dengan adanya sertifikasi kompetensi begitu. Saya kira 2 poin itu yang menyebabkan integrasi antara dunia pelatihan dan dunia industri itu terlalu lemah begitu. Jadi dari 2 poin itu saya kira bisa cukup menjawab gitu. Kenapa dunia pelatihan itu banyak yang kesulitan tentunya mengintegrasikan dengan dunia industri, secara teknis mungkin menyalurkan lulusannya ke dunia industri. Itu kira-kira Pak Dara sebagai pembuka. Makasih Mas Diki. Pak Diki itu panggil saya namanya Pak Dara. Dasar Merah Putih itu diakronimkan jadi Dara. Jadi membingungkan orang itu kalau saya naik Grab, Pak Dara, contohnya Dasar Merah Putih. Jadi Mas Diki, ini Anda kupas besok minggu depan sama Pak Asep, sama Pak Amir ya, sama Pak Sumarna, dikupas minggu depan ini bagaimana kawan-kawan kita ini lolos LPK ini, lolos di kurasi di platform ini. Dibuka itu Mas, apa saja, kenapa lembaga Anda bisa lolos kurasi itu. LPK Saka Sakti, LPK IKIM, ada 28 LPK dari 29.000 LPK di Indonesia, kenapa baru 29 yang 28 yang lolos. Nah, di minggu depan dijelaskan ya Mas ya. Sekarang kita bicara tentang masalah kompetensi yang tidak link and match. Ini banyak yang sampaikan Pak Diki tadi. Bu Nurma? Saya siap. Ya, siap. Ya, Bu Nurma dulu. silakan Pak Gunawan. Silakan Pak Gunawan. Bu Nurma katanya udah siap, Bu. Bu Nurma udah siap? Ya, saya kira saya menyambung dulu ya, Pak. Yes. Ya. Izin ya, Bapak Ya. Ibu sekalian, terima kasih ya. Saya menyambung dari yang dibicarakan oleh Pak Diki barusan ya, bahwa pertama kita sepakat dulu bahwa dalam mewujudkan tenaga kerja profesional yang memiliki keterampilan, keahlian, dan kompetensi, perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja yang berdaya saing dan memiliki standar global. Itu kita sepakat dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita lagi bicara banyaklah, sampai Presiden pun bicara mengenai vocational education. Apa sih vocational education? Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu, ya, meliputi program pendidikan diploma 1 sampai dengan diploma 4, ya, setara dengan program pendidikan akademi setelah 1. Nah, lulusan pendidikan vokasi itu akan mendapat gelar vokasi yang disebut dengan ahli madya. Bisa dengar ya suara saya ya? Ya, silakan Bu, lanjut. Ya. Mas Diki, mohon saya bicara ditayangkan juga ya sedikit bahan yang sudah saya siapkan. Oke, kalau kita berpijak kepada webinar riset kita ya, itu memang dikatakan bahwa lembaga pendidikan kita belum ke sana Mas, belum ke sana. Yang awal-awal dulu aja ya. Memang lembaga pendidikan diklat kita sudah berbasis kompetensi. Ya, betul. Memang sudah banyak, ada dikatakan cukup banyak ya tanggapan-tanggapan dari riset kita. Tetapi ya, balik lagi standarnya itu masih kita ragukan ya. Jadi untuk diketahui bahwa 3 pilar, yang 3 pilar Mas, tolong Mas, tadi yang disampaikan Mas Diki tadi, 3 pilar utama pengembangan SDM berbasis kompetensi. Kalau lembaga diklat mengatakan bahwa mereka sudah berbasis kompetensi, nah kita ingin tahu pilarnya itu bagaimana untuk mengelingkan antara industri, lembaga diklat, dan
LSP, ya. Jadi tentu ada standar. Tadi disebutkan standar itu bisa 3 tadi, standar khusus, standar nasional maupun standar internasional, ya. Jangan yang ini, Mbak. Nanti dulu, yang ini nanti dulu. Ini baru LSP. Saya mau bicara pendidikan dulu, ya. Nah, kalau kita melihat dari standar itulah maka keluarlah yang disebut dengan modul-modul pelatihan yang diacu oleh lembaga diklat. Itulah yang kita sebut dengan kompetensi based training atau kompetensi based education kalau bagi perguruan tinggi yang formal, tetapi kalau bagian semacam pendidikan biasa itu menjadi kompetensi based training. Nah, dari modul-modul itulah yang dikembangkan dari standar, lalu itu menjadi juga acuan di kompetensi based assessment, yaitu LSP atau BNSP katakan, itu menjadi skema-skema. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita perhatikan, kalau kita bicara pendidikan berbasis kompetensi itu, atau kompetensi itu harus mengacu kepada standar kompetensi. Setuju tadi saya sama dengan Mas Diki tadi ya, Pak Dasril ya. Jadi harus ada SKKNI-nya, harus ada kerangka kualifikasinya, di mana pemerintah telah menyiapkan KKNI. Lalu harus strategi pembelajaran itu link and match dengan kebutuhan industri, karena 3 pilar itu tidak bisa lepas. Itulah makanya menjadi dasar kurikulum di lembaga pendidikan berupa modul-modul atau katakan program pembelajaran kalau di perguruan tinggi. Lalu kalau diakhiri dengan kompetensi based assessment itu harus mengacu kepada skema-skema. Nah, itulah yang kita sebut dengan skema. Itulah orang disebut dengan kompeten. Jadi kita tidak, kalau di dalam sistem pelatihan kerja nasional, nah ini yang ini ya, tolong yang ini dulu, dipertahankan dulu. Saya mau menerangkan yang ini. Jadi kalau melihat yang ini, bagaimana anak-anak itu, anak-anak didik kita, katakanlah itu pendidikan formal maupun non formal, itu ditingkatkan kemampuan skillingnya, reskillingnya, upskillingnya dan sebagainya di lembaga pendidikan yang berdasarkan berbasis kompetensi. Jadi itu berbasis kompetensi itu berarti dia harus memiliki sarana prasarana, jelas infrastrukturnya, manajemennya dan sebagainya. Nah, dari situ maka mereka setelah pendidikan harus keluar sertifikat yang disebut dengan sertifikat kelulusan. Nah, banyak yang memperoleh sertifikat, tapi sertifikat kelulusan is not guaranteed bahwa dia itu sudah kompeten atau tidak, karena di dunia industri itu membutuhkan sertifikat kompetensi, di mana di sertifikat kompetensi itu dia harus diakhiri dengan uji kompetensi. Nah, uji kompetensi itulah yang dia nanti akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh LSP yang telah terlisensi oleh pemerintah melalui BNSP. Nah, itu semacam itu. Jadi banyak yang. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau dari riset juga, apakah lembaga pendidikan itu sudah link? Tadi banyak saya lihat dari perkenalan tadi yang telah mendidik bagus tetapi belum diakhiri dengan uji kompetensi, masih kesulitan. Ada yang sudah punya lembaga LPK-nya, ada juga belum. Baru kemarin saya menerima dari Samarinda mudah-mudahan nanti itu membutuhkan LPK-nya elas banyak sekali, tetapi saya anjurkan pergi ke BLK, sebagaimana BLK adalah LSPP 2, di mana dia adalah pembina, katanya nggak bisa menguji. Kenapa nggak bisa? LSP itu wajib melakukan uji kompetensi atas permintaan, lagi tidak sebagai jejaringnya seperti itu. Nah, makanya kan tidak semua LPK bisa memiliki LSP. Nah, LSP itu sendiri harus memiliki sumber daya sebagaimana slide yang selanjutnya, Mbak. Tolong kan.
Dia harus mempunyai asesor kompetensi, ya, harus mempunyai tadi skema, dia harus mempunyai juga lembaga, materi uji, dan yang lebih penting adalah tempat uji kompetensi. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu nanti akan bisa memilah kepentingan-kepentingan dari LPK itu, apakah LPK itu nanti adalah LPK P1 ya, apakah LPK LSPP pihak pertama atau pihak kedua atau pihak ke-1, baik ke-1 industri maupun itu. Saya kira untuk mengawali ini saya cukupkan dulu Pak Dasil, nanti saya akan mendengarkan banyak dari teman-teman ya kalau memang ada pertanyaan di question answer nanti. Demikian Pak Dasil, saya kembalikan. Terima kasih Bu Nurma. Kita beri aplaus ke Bu Nurma ya. Beliau itu komisioner BNSP yang paling lama. Orang 5 tahun, beliau 8 tahun. Hebat beliau ini. Dan makasih Bu Nurma. Jadi sudah Ya, sama-sama. Sudah di-note semua itu sama kawan-kawan admin. Ya. Kita silahkan narasumber berikut. Pak Gunawan, ya beliau ini, Pak Gun ini yang suka jalan-jalan ke luar negeri, sudah lebih 100 negara dikunjungin. Ya, negara dikunjungin itu sambil beliau membawa para anggotanya untuk mengadakan kunjungan-kunjungan wisata. Nah, silakan Pak Gun. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Terima kasih Pak Haji Dasril telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan Forum Halal Tourism di Sahabat Dara. FHT ini didirikan belum lama, baru 2 tahun ya. Karena mengingat lihat banyak asosiasi ataupun travel agent yang mengakunya travel agent Muslim, tetapi untuk memberikan sajian makanan, menu, objek wisata dan sholatnya sangat berbeda ya. Nah, dari keprihatinan itulah kami membentuk Forum Halal Tourism, dan selama ini kami sudah mengadakan pelatihan untuk tour leader itu hampir 17 kali, besok tanggal 25 Juli yang ke-18 kali. Terus pelatihan tour guide besok tanggal 27 yang ke-5 kali. Nah, dengan demikian kami tidak terpaku hanya memberikan edukasi ya kepada teman-teman, tetapi kami juga memberikan bedah wisata muslim kepada teman-teman travel muslim, karena banyak sekali travel muslim itu tidak paham dan tidak mengerti. Dan kebetulan alhamdulillah saya dari tahun 88, tepatnya profesionalnya dari tahun 92, saya sebagai tour leader profesional dan selalu memberikan edukasi kepada teman-teman travel muslim, bagaimana memberikan pelajaran, bagaimana memberikan itinerary, bagaimana menghidangkan makanan, bagaimana menghidangkan perjalanan dengan baik dan benar secara halal atau secara muslim. Karena tahu semua kalau halal dan muslim pasti orang akan perginya kemana? Akan perginya itu udah pasti saat umroh atau saat haji, makan pagi di masjid, makan siang di masjid, makan pagi setelah dari masjid, makan siang setelah dari masjid, makan malam juga setelah dari masjid. Jadi setiap saat ibadahnya dapat, makannya juga dapat halal. Nah, untuk travel muslim ini saya membagikan beberapa kesempatan, yaitu adalah berbagi ilmu. Caranya bagaimana? Kami memberikan pelatihan bedah wisata muslim. Jadi teman-teman wisata muslim untuk saat ini, saat pandemi COVID-19, hampir setiap hari kami memberikan pelatihan-pelatihan melalui Instagram, melalui webinar, melalui virtual, supaya teman-teman bahwa saat pandemi ini kita memberikan pelatihan yang baik dan benar. Ya, setelah itu saya akan lanjut kemana? Kami juga ada pendidikannya. Ini udah berjalan yang kedua. Namanya FHT Halal Tourism Education. Nah, ini programnya hanya 5 bulan di kelas dan 3 bulan di dalam
PKL. Nah, ini adalah sudah berjalan yang kedua. Terus yang keempat adalah FHT for Care Education. Sekali lagi, kami selain mencari uang, juga kami memberikan yang namanya free education kepada pesantren-pesantren seluruh Indonesia dengan gratis. Kami memberikan pelatihan-pelatihan tour guide dan tour leader tentang pariwisata Muslim kepada rumah tahfidz Muslim. Dan yang terakhir adalah memberikan pelatihan kepada organisasi masjid-masjid yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir kami sedang membuat LSP yang sedang dibantu oleh Pak Haji Dasril. Dan selanjutnya boleh dilanjutkan halaman berikutnya. Oke, selanjutnya kebetulan banyak forum ataupun banyak asosiasi-asosiasi kenapa tidak berkembang, dan bahkan setelah dapat sponsor yang banyak, rata-rata udah 1M sampai 2M yang asosiasi-asosiasi tersebut terbentuk, tetapi jarang sekali mengadakan pelatihan ataupun mengadakan edukasi kepada anggotanya. Karena takutnya uangnya habis kali, Pak. Nah, kami di FHT memiliki integritas yang tinggi dan energi yang cukup baik juga. Kami cerdas juga, harus cerdas juga di forum halal tourism ini supaya tidak kalah sama teman-teman, dan kami juga harus memberikan inspirasi, dan kami sendiri selalu berbagi pengalaman dan berbagi ilmu kepada teman-teman semuanya. Terutama di kebetulan di Indonesia ini yang memiliki izin umroh dan haji itu kurang lebih 1.117. Sekarang sejak moratorium dibuka udah menambah 500 izin PPIU yang ada. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih. Nah, setelah itu ternyata banyak lika-liku yang luar biasa. Yang buka travel umroh, yang buka travel muslim, banyak yang terima uangnya, tapi uangnya dibawa kabur. Nah, untuk itu saya kepada teman-teman yang berinvestasi di wisata muslim, saya selalu memberikan informasi bahwa sebaiknya kalau taruh uang atau dana jamaah di bank syariah dengan adanya sertifikasi BPW, sertifikasi tour leader, sertifikasi tour guide, sekarang tidak bisa lari lagi karena dana akan ketahuan saat disertifikasi BPW. Oke, yang kedua, jangan diinvestasikan ke barang atau terutama yang bermasalah, begitu ya. Ini jauh-jauhkan karena saya perhatikan banyak juga teman-teman yang investasinya yang barang mati, begitu ya. Terus selanjutnya yang ketiga adalah kebiasaan jelek para pelaku wisata muslim adalah maaf, banyak nikah lagi. Ini syahwat yang luar biasa. Yang keempat adalah buat usaha yang risikonya tidak tinggi, begitu ya. Yang kelima, karena di travel ini berbangga diri selalu karena kita terbang ke seluruh dunia dengan hotel yang mewah, bintang 5, bintang 4, bahkan bintang 6 begitu ya, pesawat yang ekonomi, bisnis dan lain sebagainya, belum lagi objek wisata yang bagus, makan yang enak. Banyak orang yang salah mempergunakan uang tersebut ya. Jadi gengsi tinggi lah. Terus yang keenam adalah buat survei yang tidak bermanfaat ya. Tidak lanjutnya. Kenapa? Banyak teman-teman udah survei ke Eropa, udah survei ke Amerika, ternyata hanya buat jalan-jalan doang. Jadi akhirnya uangnya habis di situ, hangus di situ. Nah, akhirnya setelah dia uangnya habis, saat dia melakukan haji setiap tahunnya, uangnya udah kepake. Akhirnya banyak travel yang gulung tikar. Nah, untuk itu saya di FHT selalu memberikan edukasi dan alhamdulillah banyak teman-teman yang diberikan manfaat selaku FHT memberikan edukasi kepada pelaku dan pemilik pariwisata muslim. Ya, seperti itu. Selanjutnya. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Sebentar dulu ya Pak Gun ya. Ada narasumber yang berikut. Silakan Pak Joko, masuk Pak Joko. Silakan Pak Joko. Ini dari manajemen risiko nih. Ya.
Silakan Pak. Silakan. Bisa di itu tayangin itunya. Oke, selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Saya dengan Joko Heri Wibowo, praktisi GRC, Governance, Risk Management, dan Compliance, Pak. Jadi ini sebenarnya udah konsep lama, cuman sekarang ini lagi digiat-giatkan khususnya oleh pemerintah. Kita lihat di sini ya, next slide. Next slide. Nah, yang saya mau informasikan adalah di sini adalah GCG dan prinsip-prinsip dasar GCG. Di sini dilihat good corporate governance adalah seperangkat. Jadi, halo, selamat sore semuanya. Pak, gimana? Kedengaran sore, Pak? Ya sudah, lanjut Pak. Oke. Jadi ada konsep namanya GRC, Governance, Risk and Compliance. Mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar. Nah, apa itu GRC? Pertama dari sisi governance atau good corporate governance, panjangnya, atau yang bisa disebut dengan tata kelola perusahaan yang baik. Apa itu tata kelola perusahaan baik? Di sini bisa dilihat yaitu seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemangku kepentingan, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya. Jadi dalam arti kata kalau kita ngambil konteks LPK, LPK dan LSP ataupun LKP, kita lihat pemangku kepentingan siapa aja, baik pemerintah, terus kemudian pelanggan, karyawan, terus kemudian misalkan si pelatih dan lain-lainnya. Oke, itu kira-kira GCG dan nanti prinsip-prinsipnya. Yang berikutnya itu manajemen resiko berbasis ISO 31000/2018. Definisi manajemen resiko sendiri adalah aktivitas yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan resiko mengendalikan sebuah organisasi dalam menangani resiko. Jadi itu apa tuh resiko? Nanti bisa dijelaskan apa yang disebut dengan resiko berbasis ISO 31000/2018. Next-nya. Ya, di sini yang disebut compliance atau sebelumnya lagi, balik lagi sebelumnya. Ya, disebut compliance atau kepatuhan. Apa itu disebut kepatuhan? Kepatuhan di sini dilihat dari risiko kepatuhan adalah resiko yang dihadapi oleh akibat ada pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat menyebabkan timbulnya kerugian finansial, resiko hukum dan resiko reputasi. Jadi Bapak Ibu nanti akan memetakan kira-kira baik di LSP maupun di LPK kira-kira resiko kepatuhan apa sih yang harus istilahnya dipatuhi. Sebagai contoh misalkan untuk LPK, LSP kita lihat untuk mematuhi peraturan-peraturan dari BNSP, untuk mematuhi peraturan-peraturan dari Menaker dan lain-lainnya. Next, Pak. Untuk GCG sendiri ada punya 5 prinsip, yaitu kalau disingkat tarif, yaitu transparan, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, sama fairness. Jadi transparan itu keterbukaan, akuntabilitas itu accountable. Di sini dilihat transparan itu keterbukaan dalam pengambilan keputusan, yaitu pengungkapan informasi yang material. Nah, biasanya kan kita suka ngumpet-ngumpetin tuh, oh, apa ini nggak perlu, ini nggak perlu. Nah, di sini diperlukan keterbukaan. Akuntabilitas, kejelasan fungsi LPK, fungsi LSP, pertanggungjawabannya gimana. Terus kemudian yang namanya direktur LSP, direktur LPK, terus kemudian manajer quality, terus manajer pelatihan, itu tanggung jawabnya seperti apa. Terus kemudian responsibility, kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan. Apa sih peraturan perundang-undangan di LSP sama di LPK? Misalkan Bapak Ibu dalam konteks untuk menggunakan dana bansos, dana prakerja, apa sih kesesuaiannya seperti itu. Terus kemudian independensi, pengelolaan yang profesional bebas dari benturan kepentingan atau konflik of interest. Karena mungkin misalkan ada konflik of interest, benturan kepentingan, misalkan pengelolanya, jadi ingin memasukkan vendor dari saudaranya, ingin memasukkan vendor dari adiknya, jadi setidaknya keputusannya itu tidak independen. Independen maksudnya dalam arti kata tidak sepenuhnya untuk perusahaan tersebut, untuk LSP tersebut, untuk LPK tersebut. Gitu. Oke, next-nya yaitu fairness, keadilan dan kesetaraan. Nah, keadilan dan kesetaraan masih sebelumnya
keadilan dan kesetaraan adalah memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan apa sih hak-haknya? Sebagai contoh, misalkan menggunakan dana bansos, menggunakan prakerja, yaitu pemangku kepentingan siapa? Pemerintah, trainer, LSP, LPK, nah seperti itu. Apa sih yang harus dipenuhi hak-hak mereka? Itu kira-kira prinsip-prinsip dari GCG. Nah, bagaimana nanti pelaksanaannya, bagaimana transparan itu seperti apa, terus kemudian akuntabilitas itu seperti apa, dalam pelaksanaan di LSP maupun di LPK, responsibel itu seperti apa, independen, nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Next. Di sini ada 3 buletan, yaitu bulet pertama prinsip, bulet kedua framework, kerangka kerja, bulet ketiga proses. Nah, ini yang disebut kerangka kerja atau standarisasi yang tadi Pak Diki bilang, standarisasi untuk menjalankan manajemen resiko di satu perusahaan. Jadi ujung-ujungnya manajemen resiko adalah menciptakan dan melindungi nilai. Jadi menciptakan dan melindungi nilai korporat, LSP, LPK, terus kemudian nilai dari pemangku kepentingan, dari misalkan pemberi dana, pemberi bantuan, dan lain-lainnya. Kira-kira gitu untuk yang ISO 31000. Next, kepatuhan. Kepatuhan itu di sini udah lihat ada yang namanya skop kepatuhan, lingkup kepatuhan. Patuhan terhadap undang-undang, peraturan pemerintah, Menaker, peraturan BNSP, terus peraturan pelaksana lainnya yang instansi berwenang. Contoh sebagai berikut yang tadi seperti Pak Dasri bilang, syaratnya adalah instrukturnya bersertifikasi BNSP, tapi ternyata instruktur kita tidak bersertifikasi BNSP. Ini akan jadi temuan karena dilihat dari sisi compliance, tidak patuh seperti itu. Terus kemudian terhadap best practice, yaitu tadi standar dari industri, terus kemudian standar ISO dan lain-lainnya. Terus kemudian peraturan internal perusahaan atau peraturan BNSP, peraturan Menaker yang harus dipatuhi. Terus kemudian perjanjian dan komitmen. Jadi dan perjanjian komitmen itu juga harus dipatuhi. Misalkan antara LPK dan LSP dengan pemberi bantuan, dengan pemberi pinjaman. Kira-kira gitu Pak dari saya. Mas, makasih Mas Joko. Kita beri Ya, aplaus Mas Joko ya. Kita beri aplaus Mas Joko. Bapak Ibu, kita lanjut kepada Ibu Dr. Aryani Silviana Pardosi, MPD. Nah, silakan Bu. Ini Ibu Aryana, ini orang yang melakukan kegiatan Pusat Bahasa Indonesia bagi para ekspatriat. Nah, jadi kalau orang-orang asing mau datang ke Indonesia, ini belajar Indonesia, kata beliau ini. Dan ini Bapak bisa Ibu kawinkan di daerah Anda itu kerjasama dengan dinas-dinas pariwisata, dinas-dinas itu kan ingin keluar negeri, apalagi investor asing masuk. Ya, bikin pusat-pusat bahasa, nanti belajar sama Ibu Dokter. Silakan Bu. Ya, selamat siang teman-teman semua. Maaf tadi saya datang terlambat. Mungkin di awal tadi ada sesi perkenalan, tetapi saya belum masuk. Tapi izinkanlah saya langsung masuk ke materi agar untuk memanfaatkan kesempatan yang kita miliki hari ini. Saya sudah didahului tadi oleh Pak Dasril bahwa saya bergerak dalam bidang pembelajaran bahasa bagi orang asing. Mengapa saya memilih jalur ini? Karena di latar belakangi pendidikan saya S1 dan S2 linguistik, tetapi yang S3 saya dari manajemen pendidikan dari UNJ. Barangkali ada juga yang tamatan dari UNJ di sini. Halo, kita satu alma mater. Saya akan mulai saja ya. Ada jargon mengatakan bahwa the limit of my language is the limit of my word. Keterbatasan kita dalam bahasa akan menyebabkan keterbatasan dunia kita juga. Lalu saya dan teman-teman sebelum mendirikan Kampung Bahasa Blumbeng Indonesia, kami adalah pengajar bahasa Indonesia di beberapa universitas di Jakarta. Kemudian kami selain mengajar mahasiswa reguler, kami juga mengajar mahasiswa asing karena tepatnya saya berkecimpung di kebipaan itu tahun 2015 ya, tahun 2015. Disitulah saya menemukan betapa asiknya mengajar bahasa Indonesia bagi orang asing. Mengapa? Karena saya menjadi duta negara saya, bukan hanya memperkenalkan bahasa kepada mereka, tetapi tentu saja ketika kita belajar bahasa, tidak mungkin kita hanya belajar
tata bahasa, tidak mungkin. Pasti itu akan bersinggungan dengan budaya, bersinggungan dengan masyarakat, bersinggungan dengan dunia yang lebih luas lagi. Nah, ini adalah sebuah peluang yang sangat baik, ya, sangat baik, peluang yang sangat baik, karena kami dan teman-teman saya dan teman-teman merasa bahwa dunia kebipaan ini punya peluang yang cukup baik, yang menjanjikan, terlebih ketika Bapak Jokowi waktu itu meresmikan secara official belum, tetapi ada sounding bahwa bahasa Indonesia akan menjadi bahasa internasional untuk lingkungan yang sempit, yaitu Asia Tenggara. Nah, dengan adanya kesempatan seperti ini artinya memperkuat identitas bahasa Indonesia sebagai bahasa yang luas, yang patut dikuasai, sehingga akan memperluas dunia saya. Oke, iya. Nah, posisi bahasa bagi sebuah negara itu sebagai apa sih? Sebagai jati diri, kemandirian, dan harga diri, ya kan ya? Sebagai jati diri. Contohnya, bahasa internasional adalah bahasa Inggris. Nah, ini memperkuat posisinya negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utamanya menjadi memiliki jati diri yang lebih kuat dan memiliki kemandirian dan memiliki harga diri. Nah, apakah saya sebagai praktisi bahasa tidak ingin mengantarkan negara saya untuk memiliki ketiga hal ini, memiliki jati diri, kemandirian, dan harga diri. Salin dia selanjutnya. Selanjutnya, core bisnis lembaga kami itu adalah memberikan pelayanan pendidikan bagi orang asing, bagi ekspatriat, atau kadang-kadang bila ada kesempatan pun kami yang menjadi dosen tamu di negara itu dalam rangka memperkenalkan lembaga kami. Yang kedua adalah memberikan fasilitas bagi calon pengajar BIPA. Jadi konsentrasinya bukan hanya mengajar orang asing berbahasa Indonesia, tapi juga membantu mempersiapkan para pengajar BIPA. Nah, inilah yang sehubungan dengan yang sempat terpikir pada asli ketika saya mengikuti pelatihan instruktur, karena saat itu disinggung bahwa sebaiknya semua praktisi atau yang memberikan layanan jasa memiliki sertifikasi. Nah, ini yang menjadi masalah di lembaga saya, karena pada umumnya guru BIPA belum memiliki sertifikat BNSP, belum. Tetapi ketika lembaga saya menyeleksi itu lebih kepada latar belakang akademi dan pernahkah dia mengajar. Kalaupun ternyata belum punya pengalaman mengajar orang asing, di lembaga kamilah dipersiapkan agar mereka punya wawasan, punya keterampilan, punya pengetahuan mengajar orang asing itu berbeda loh. Ya. Akan sangat berbeda mengajar bahasa Indonesia kepada orang asing dan kepada mahasiswa reguler, akan sangat berbeda. Jadi perlu persiapan yang lebih baik. Nah, saat itu saya sempat juga berdiskusi dengan Pak Diki, ya, kira-kira ada tidak sih peluang lembaga saya untuk mengadakan training BNSP bagi guru BIPA. Dengan demikian mereka punya kekuatan secara hukum, punya kekuatan secara lisensi, bahwa keterampilan mereka diakui bukan hanya mampu mengajar, bukan hanya mampu memiliki sertifikat pengajaran bahasa Indonesia, tetapi diakui juga keterampilannya, diakui juga kompetensinya sebagai pengajar BIPA. Oke, selanjutnya. Iya, jadi memang Oke, jadi memang pelaksanaan pengajaran atau pelatihan BIPA ini dalam masa pandemi corona ini memang agak sedikit, bukan agak sih Pak ya, sangat dipengaruhi. Jadi aktivitas pembelajaran tutorial, aktivitas di kelas pun terpaksa harus dipending. Dan yang lebih mengecewakannya itu karena banyak beberapa perusahaan yang semula sudah bekerja sama dengan lembaga kami, tetapi tidak berniat untuk meneruskannya dalam pembelajaran online. Ini juga jadi kendala, Pak. Ya, karena lembaga kami bekerja sama dengan satu perusahaan di Serang dan satu perusahaan di Jepara. Selama ini kami mempersiapkan guru untuk kami merekrut guru lokal untuk mengajar perusahaan yang bekerja sama dengan kami di Jepara. Tetapi dalam masa COVID ini mereka menolak untuk pembelajaran melalui online. Salah satu alasannya adalah bagaimana caranya belajar bahasa
dengan cara online. Sementara mereka ada keterbatasan teknologi karena kebetulan memang peserta pembelajarnya adalah yang sudah sepuh ya, mungkin agak malas juga membuka internet, agak terbatas juga menggunakan teknologi, jadi agak mandek nih Pak. Tetapi yang kami lakukan adalah sekarang ini bagaimana caranya melakukan webinar kelas. Jadi kami mengajak para guru BIPA untuk memperdalam kompetensi mereka dalam sesi pembelajaran BIPA melalui webinar seperti ini. Oke, saya masuk ke visi pengajaran BIPA ya Pak ya. Terlaksananya ini yang tujuan yang paling mulia, yang ideal adalah ingin menghantarkan Indonesia lebih bermartabat melalui bahasa. Oke Bu, terima kasih Bu. Jadi jangan mempertabat saja Bu, orang asing bisa berbahasa Indonesia itu dikenal bahasa kita di negara-negara mereka. Iya Pak, iya Pak. Ya, terima kasih Bu Ariana. Bu Lase ini sudah muncul nih dari beliau ini Agus Nur Lase. Ini, nah, ini satu angkatan dengan Bu Ariana ini. Jadi iya betul. Wah, satu angkatan. Ketemu lagi di sini. Silakan Bu Agus Nur Lase. Sudah masuk Bu Agus Nur? Jadi Bapak Ibu, sebelum Mbak Agus Nur masuk ya, Bapak Ibu kalau Ibu ini kan kerjasamanya dengan orang asing. Bapak Ibu nanti kerjasamanya dengan kepala dinas. Ya, jadi jangan di pasar lagi anak-anak SMA, anak-anak SMK, anak SMP. Jadi dinas-dinas perlu juga berbahasa Inggris tuh. Kalau enggak, ngapain tuh investor masuk di sini? Kita nggak bisa bahasa asing. Cuman bahasa pengantar. Ya, mohon maaf saja ya, terbatas lah dengan yes or no. Silakan Bu Lase, beliau melakukan pelatihan barista. Ini kawan-kawan banyak ini. Bu Dina itu dari Depok kepingin pelatihan barista. Silakan Bu Lase. Oke, halo, selamat siang semua. Kedengaran suara saya ya? Oke, saya dari mau.kopi. Kita ada di platform IG, di IG kita mau.kopi sama pelatihan.barista. Kenapa saya memulai menggeluti ini? Karena saya cukup lama di industri food and beverage, terutama salah satu perusahaan besar yang pertama kali di Indonesia itu Starbucks. Saya tergabung di awal sekali. Dunia bisnis di food and beverage ini perusahaan luar Malaysia, Taiwan maupun lokal, di beberapa profesi saya telah melewatinya, di beberapa jabatan yang tertinggi saya telah melewatinya, dan sekarang sejak 2018 saya fokus di konsultan dan di pelatihan karena di barista sekarang ini lagi in. Banyak orang yang mengubah lifestyle-nya dan mulai mencari yang namanya pelatihan. Jadi nanti teman-teman mau mengakses, itu ada mau.kopi dan pelatihan.barista. Kalau di platform ada di maubelajarapa.com ya, kita juga partner dengan Prakerja. Oke, dibuka Pak. Ya, silakan. Oke, kenapa saya share ke teman-teman, bisa slide kedua. Slide keduanya. Oke, di sini kita sebenarnya kan saya lihat tadi semua audiensnya ini ada dari Sumatera Barat, ada dari Medan, ada saya orang Nias ya. Tadi ada Marga Zebua, Haji Murni Zebua, saya nggak tahu, tapi saya tahu Zebua itu pasti dari daerah saya. Ada dari Jambi, ada LSP Makassar, pasti yang pernah saya akses, saya juga asesor, pasti ada yang kenal saya. Saya lihat nama-namanya beberapa yang saya kenal. Oke, di sini saya bawa by brand saya yang udah saya bangun kurang lebih 3 tahun. Walaupun sebelumnya saya telah memulainya 5 tahun sebelumnya, tetapi saya baru fokus di 3 tahun terakhir ini. Apa sih yang saya perkenalkan ke teman-teman? Sekarang ini kalau kita tahu banyak yang mendirikan tempat kursus, apalagi yang berhubungan dengan food and beverage. Banyak yang mengklaim diri mereka adalah tempat pelatihan barista. Tapi saya sebagai orang industri, saya sebagai seorang asesor, saya sebagai seorang instruktur, banyak yang cuma business oriented. Jadi dapat apa, tapi untuk ilmu dari how to manage people sama how to manage paper
dan termasuk skillnya itu tidak match. Jadi saya memperkenalkan di sini, kita ada beberapa yang mungkin teman-teman mau menduplikasikan kurikulum pelatihan, tetapi Anda mau copy, kita bisa kasih semua kurikulumnya, kita set siapa pengajarnya, atau kita bisa bentuk pengajar instrukturnya, tentunya harus bersertifikasi ya. Kita bisa memberikan layanan yang proven, yang terbukti ke orang-orang. Bukan hanya belajar 1-2 tahun, bukan hanya baru belajar kemarin tapi udah ngajarin orang. Karena perlu perpaduan yang tadi, kompetensi, skill, attitude, sama knowledge-nya. Oke, yang kedua ini adalah salah satunya paket-paket setup yang kita berikan. Ketiga, Pak. Selanjutnya, Pak. Oke, kita lanjut. Mungkin teman-teman yang, di sini banyak yang kita itu barista dan segala macam. Oke, memang banyak yang mengklaim tempat pelatihan, tapi kita harus cross check lagi supaya lebih proven. Maksudnya bukan hanya kebanyakan yang saya lihat ya. Saya udah keliling, saya juga pernah ikut background, saya ikut kementerian. Terima kasih, kita beri aplaus kepada Ibu Agus Nurlase ya. Oke. Ya. Terakhir 5 menit itu sampaikan kepada narasumber terakhir Pak Diki Saiful Rahman, CEO dari sakasati.com. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Dara. Saya akan memulai, ini ada pertanyaan menarik di chat Zoom, grup chat ini, dari Pak Sumardi. Jadi beliau menyatakan, key person ya di LPK maupun sekolah vokasi adalah instruktur atau guru produktif. Jika terjadi mismatch dengan industri, maka wajib di-upgrade key personnya. Nah ini sebenarnya, ini saya agak general ya Pak Dara ya, tidak spesifik seperti yang lain. Ini berkaitan juga dengan standar dan lain sebagainya. Bagi rekan-rekan pengelola lembaga pelatihan maupun kursus, saya kira mau tidak mau jika ingin mengupgrade kira-kira standar kualitas maupun kuantitas peserta pelatihannya, itu salah satu pintunya adalah harus mengupgrade memang instrukturnya, begitu. Dan untuk mengupgrade instruktur, mau tidak mau saya kira harus disertifikasi. Karena nanti lewat sertifikasi itulah para instruktur itu memahami tentang standar, tentang perkembangan dunia industri, tentang sistem pengelolaan yang baik gitu kan terkait dengan pelatihan dan kursus yang diselenggarakan. Jadi pintunya itu lewat dari sana dulu begitu. Makanya saya pribadi mendorong untuk para instruktur yang ada di lembaga-lembaga pelatihan dan kursus mengikuti pelatihan dan sertifikasi instruktur kompetensi, yaitu instruktur untuk CBT tadi, kompetensi based training. Nah ini sebenarnya saya paparannya lebih spesifik baru ini menjawab, kebetulan kemarin kuesioner itu kan salah satunya adalah berkaitan dengan apakah lembaga Anda sudah menjadi mitra kartu prakerja. Kebetulan kalau experience Sakasakti karena kita ikutnya di platform sistem ketenaga kerjaan yang dimiliki oleh Kemnaker, yaitu platform plat merah. Ini sebagai sharing bagi para penyelenggara lembaga. Ini kan pasca COVID ini saya kira kartu prakerja akan menurut saya lebih efektif lagi dibandingkan dengan selama COVID. Karena selama COVID ini ada semacam dalam tanda kutip ya penyimpangan dari plan awalnya begitu. Karena penyelenggara pelatihan itu kan disarankan secara online dan itu tidak menjawab tantangan awal kartu prakerja tersebut yang memang tujuannya adalah untuk menciptakan tenaga kerja kompeten kemudian dihubungkan dengan dunia industri dan ditempatkan kerja. Jadi yang sebelumnya itu memang di fasilitas online itu tidak menjawab tantangan itu gitu. Tapi pasca COVID ini saya kira harus persiapan ini untuk para lembaga penyelenggara pelatihan. Saya akan spesifik di platform Sisnaker. Ini masih terbuka untuk para penyelenggara pelatihan yang ingin bergabung menjadi mitra penyelenggara pelatihan. Ini saya akan singkat karena waktunya 5 menit. Jadi menurut experience saya ketika kurasi itu setidaknya lembaga pelatihan kerja swasta itu memiliki 3 ini harus dipenuhi. Satu aspek legalnya. Nanti begini, untuk detail-detail bisa kontak saya, tetapi nanti via narahubung saja untuk narahubung Sakasakti TV ini.
aspek legalnya itu setidaknya ada nomor induk berusaha. Jadi badan-badan hukum yang lama harus diperbaharui karena sekarang itu harus punya NIB. Kalau dulu namanya SIUP TDP, kalau sekarang itu harus diawali oleh NIB begitu, baik CV atau peta atau yayasan yang terdaftar nanti di OSS gitu. Kemudian izin LPK tentunya dari Disnaker. Nah, diregis kemudian di kelembagaan kemnaker.go.id begitu. Nanti keluarlah vocation identification number gitu. Jadi nomor identifikasi vokasinya. Dan sebagai syaratnya nanti rekening BNI khusus untuk yang platform Sisnaker. Nah, setidaknya aspek legalnya selesai di sini. Sarana dan konten pelatihannya ini harus, nah ini jadi PR banyak lembaga, saya kira masih banyak lembaga pelatihan maupun lembaga kursus yang websitenya tidak representatif. Ini jadi begini. Ini kita harus shifting dari pengelolaan lama. Kalau pengelolaan lama mungkin berdasarkan hanya jaringan offline selesai. Kalau sekarang itu website itu saya kira menjadi hal yang mutlak begitu sebagai investasi lembaga pelatihan supaya apa? Ketika diverifikasi itu identity detailnya itu jelas bisa dilihat oleh publik dan juga oleh platform begitu. Jadi website ini suatu keharusan. Kemudian memiliki nanti gini, setelah COVID ini karena mulai ada peralihan lagi ke metode offline, ini poin nomor 2 ini memiliki tempat, alat dan bahan, saya kira ini harus wajib. Dan nomor 3 ini ada catatan dari saya. Nah, ini yang saya singgung di awal. Pelatihan ini harus ada acuannya ke standar apa. Kemudian ini masih dalam tulisan merah dan sesuai dengan kebutuhan industri. Kalau peraturan terbaru yang platform Sisnaker itu ada kelonggaran ini, selain standar boleh juga opsinya adalah sesuai kebutuhan industri. Ini agak terbuka gitu peluang yang lebih fleksibel saya kira. Nah, ini yang terakhir berkaitan dengan instruktur, karena ini nanti akan menjadi bahan evaluasi dari PMO gitu, dan ini sekarang ada kasus ya yang kalau rekan-rekan semuanya mengikuti perkembangannya, saya kira sudah tersebar di online, sebagian di ban ataupun diberhentikan gitu kan oleh penyelenggara prakerja karena berkaitan dengan tadi salah satunya instrukturnya banyak yang ditemukan tidak tersertifikasi gitu. Saya kira ini di proses kurasi di platform-platform yang lain juga menjadi problem gitu. Tapi di Sisnaker aman karena di Sisnaker ini menjadi syarat mutlak. Gitu. Nah, itu instruktur. Dan ini sebagai ini sebenarnya kalau slide yang terkait ini tidak ada kaitan dengan kartu prakerja, tetapi lebih kepada begini. Tadi kan di awal Pak Dara menyampaikan kenapa banyak LPK menjadi atau lembaga kursus menjadi dilema karena tidak terintegrasi dengan dunia industri. Saya jawab di poin 1 itu kata saya banyak yang tidak mengikuti perkembangan industri begitu. Nah, kadang-kadang LPK, LKP itu terkunci gitu di kemampuan ownernya di bidang apa. Padahal kalau kita ingin lebih progresif, harusnya ikutilah dunia industri, ciptakanlah SDM yang dibutuhkan di dunia industri tersebut. Nah, ini yang masih sulit gitu diikuti oleh para penyelenggara lembaga pelatihan dan kursus karena masih terkungkung di kompetensi yang dimilikinya dan lain sebagainya. Padahal kita harus mengikuti dunia industri. Ini tadi slide tadi ini sebelum ditutup ada saya memiliki ini hasil riset terkait dunia industri yang akan berkembang pasca COVID ini. Jadi tadi 30 tadi tolong ditampilkan sebentar saja sebentar. File lengkapnya ada di saya. Jadi ada ini hasil riset terkait dunia industri pasca COVID. Nah, nanti kalau penyelenggara pelatihan dan kursus sebenarnya bisa membaca itu sebagai referensi bahwa kita bisa menyediakan SDM untuk perkembangan industri itu, begitu. Nanti detailnya ada di file saya. Kalaupun ada yang ingin mengambil hasil riset tersebut bisa menghubungi narahubung. Di slide agak terakhir, saya ingin gambarkan sedikit. Oke, Ki. Mas Diki, nanti kan minggu depan Anda narasumber untuk ini, ya nggak usah habisin semua hari ini ya. Jadi nanti ada lagi pertanyaan ya. Nanti minggu depan Anda narasumber untuk kartu prakerja bersama dengan satu lagi narasumber dari Purwodadi ya, di samping Ketua Umum HIPI, Ketua Umum HILSI dan Pak Sumarna dari Amik ya, sebagai keynote speaker ya.
Ya, terima kasih Mas Diki ya. Bapak Ibu, waktu sudah tutup, kita lanjut kepada sesi kedua. Sebelum sesi kedua, Bapak Ibu kami sampaikan, kegiatan ini dilakukan setiap minggu secara bergantian dengan tema yang lain. Namun demikian yang bisa masuk ke password dan ID card daripada Disko ini adalah kawan-kawan yang telah mengisi kuesioner. Kuesioner itu panduan bagi narasumber Bapak Ibu. Jadi apa sih dan bagian bagi kami sebagai mediator, sebagai inspirator, narasumbernya mengarahkan kemana supaya nyambung dan kita sama-sama memahami. Kemarin itu ada 7 yang kami ajukan pertanyaan tentang lembaga Anda. Kedepannya itu mungkin kita menyangkut tentang kartu prakerja. Pertanyaannya seputar kartu prakerja, kenapa lembaga Anda tidak lolos kurasi? Karena kalau lolos kurasi semuanya masuk ke platform, lembaga kita harus besar. Ingat, pertama, jelas standarnya jelas, yaitu branding nama lembaga Anda itu mudah dikenal anak-anak milenial. Karena yang peserta itu kan dia mencari lewat internet. Jadi tidak ada lagi bantuan-bantuan kalau kartu prakerja itu dia boleh memilih itu talon bebas. Kecuali kalau bansos kita mengajukan proposal, itu bedanya. Tapi kalau kartu prakerja, mereka yang mencari lembaga kita, brand lembaga kita ada enggak? Dan lulus kurasi enggak? Nah, itu minggu depan yang akan kita bicarakan. Khusus sebagai lembaga pelatihan kerja, lembaga khusus pelatihan, lembaga pendidikan vokasi, minggu depan kita lanjutkan lagi. Sekarang kita buka sesi pertanyaan. Para narasumber siap-siap untuk bertanya. Ada yang bertanya tentang masalah kartu prakerja, ada bicara tentang halal tourism, ada yang bertanya kerjasama membuka cabang kerjasama dengan halal, dengan kopi, dengan rumah bahasa. Silakan Bapak Ibu, silakan ajukan pertanyaan dari lembaga apa kepada siapa. Kami buka yang mengajukan angkat tangan. Saya boleh bertanya kepada wisata halal, Pak? Silakan. Ya, ini kalau nggak ada, silakan. Ya, Bapak yang mengelola wisata halal itu, saya mau tanya Pak, apakah Bapak yang membawa turis dari Indonesia ke luar negeri atau dari luar ke Indonesia, Pak? Dua-duanya. Nah, dua-duanya. Kalau yang dari luar itu kebanyakan dari negara apa ya, Pak? Dari luar ke Indonesia maksudnya? Iya, maksudnya apakah? Ya, yang dari luar ke Indonesia sebelum zamannya Krismon ya. Ya. Dulu itu banyak dari Asia, Singapura, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Korea, Jepang. Tetapi setelah Krismon itu mulai kesaring. Jadi dari Eropa, dari China, dari Jepang dan Korea. Jadi lebih banyak marketnya dari Korea. Tapi kalau kita wisata muslim dari Indonesia keluar, itu lebih banyak sekarang kita nggak cerita umroh ya. Kalau umroh semua orang udah tahu bahwa umroh itu 1 tahun musimnya hanya 7 bulan atau 8 bulan aja ya. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Lebaran aja selesai. Nah kalau wisata muslim itu setiap bulan saat orang tidak jualan umroh, tidak jualan haji, itu satu musim bisa berangkat. Contohnya kalau Lebaran itu satu travel agent itu bisa ngeberangkatkan 400 grup minimal 200 grup. Begitu. Dan bahkan saya dalam 1 tahun minimal saya keliling dunia bawa jamaah atau bawa peserta ke luar negeri itu bisa 22 kali sampai 25 kali. Jadi kadang-kadang nyampe misalnya kayak kemarin saya berangkat tanggal 28 Februari sampai di Jakarta itu 9 Maret. Itu 15 Maret saya berangkat lagi. Ini ada teman saya tuh Indra. Berangkat lagi tanggal 15 Maret, pulang tanggal 28 Maret. Selesai 28 Maret, tanggal 29 Maret itu berangkat lagi ke Eropa, pulang sampai 9 April. Dan bahkan mestinya sekarang saya berangkat ke Amerika 10 September, pulang sampai 23 September, 14 hari Amerika dan Kanada. Pulang tanggal 23, tanggal 25 saya berangkat lagi ke Eropa, ke Amerika lagi, Amerika dan Kanada, East Coast, pulang sampai 8 April dan terus begitu. Bapak jarang pulang dong ya? Ya? Jarang pulang dong Bapak. Alhamdulillah.
Kerjaan saya 360 hari 1 tahun, itu di Wah. rumahnya minimal setengahnya sampai 60% saya di luar. Waduh. Saya tuh tertarik ini loh Pak. Kalau misalnya mungkin di kemudian hari Bapak bisa bekerja sama dengan lembaga saya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu Pak. Biasanya kalau orang asing yang datang ke Indonesia itu dalam berapa lama ya Pak? Seminggu, 2 minggu, 1 bulan? Tergantung. Kalau orang Asia paling 5 hari, 10 hari, 15 hari paling lama. Tapi kalau orang Eropa, Amerika, itu dia bisa 2 bulan, sejelek-jeleknya 3 minggu sampai 3 bulan. Seperti summer camp gitu ya, summer holiday. Ya, enggak summer camp juga. Misalnya dia datang dari Medan, di Medan itu kalau orang Indonesia paling 5 hari 4 malam atau 4 hari 3 malam. Kalau orang Eropa itu di Medan aja bisa 2 minggu gitu kan. Turun ke Padang gitu kan. Dari Padang terbang ke Jakarta. Dari Jakarta masih masuk lagi ke Sukabumi, balik Jakarta. Dari Jakarta langsung ke Tasik gitu ya. Dari Tasik langsung ke Jogja, ke Semarang, sampai ke ke Bali, sampai sampai di Bali biasanya udah seminggu. Dari Bali itu seminggu nggak di Kute aja, dia bisa seminggu di Kute, seminggu di Nusa Dua, 5 hari di Sanur, setelah itu baru terbang. Apakah dia ke Irian Jaya, Jayapura, ataupun ke Bima Komodo sekarang yang lagi ngetren gitu, Bu. Judulnya keliling aja ya pokoknya ya. Iya, itu dia. Oke. Ya mungkin nanti akan difasilitasi oleh Saka Sakti atau nanti saya menghubungi Bapak langsung. Biasanya kami mengadakan itu loh Pak, holiday tetapi sambil belajar gitu loh Pak. Boleh Bu. Nanti minta dikasih tahu aja sama Saka Sakti, biar nanti saya bisa jual produk Ibu juga. Karena terus terang kalau Ibu lihat di di Instagram saya, ataupun nanti bisa hubungi tadi nomor HP saya itu banyak memodifikasi wisata Muslim yang orang nggak jual, saya jual begitu Bu. Dari Jogja Pak. Ya silakan. Oh Jogja, silakan Mas. Oke, terima kasih. Kami dari Jogja. Nama saya itu Imam Nurikom Jogja. Hanya konfirmasi Pak, kaitannya dengan apa yang disampaikan mungkin Pak Dasril atau siapa tadi saya agak Pak. Silakan Ini Mas. berkaitan itu 6 sampai 13 ya. Ini berkaitan dengan akreditasi Pak. Tadi disampaikan bahwa untuk masa sekarang akreditasi itu tidak penting. Tetapi kami mendengar informasi juga bahwa akreditasi itu nanti akan sangat berperan pada saat prakerja itu sudah mulai offline. Jadi memang kalau online itu memang akreditasi tidak menjadi salah pertimbangan. Ini yang perlu kami konfirmasi, apakah betul nanti untuk tahap-tahap prakerja berikutnya akreditasi itu memang tidak penting Pak, atau suatu LPK itu menjadi mitra prakerja dari Pusnaker atau tidak. Terima kasih Pak. Baik, nanti dijawab oleh narasumber yang terkait dengan ini. Monggo dicatat dulu ya Pak. Silakan. Ini dari ABC Japan. Silakan kalau mau tanya, silakan. Silakan Mas. Ini terkait apa namanya dilematika pelatihan dan pendidikan ya. Ada di hari terakhir dari 13 itu Apakah semua harus mandiri apa namanya sistematis itu berdasarkan instruksi dari Kementerian Pendidikan. Contoh misalkan untuk apakah tidak bisa untuk program KPK itu lebih disederhanakan itu proseduralnya itu. Oke Mas, oke. Ya. Ya, kartu prakerja minggu depan kita bahas ya, lebih kompeten, banyak yang hadir di sana yang lolos kurasi itu, beliau yang kompeten menjawab gitu. Nah, seperti sekarang ya beliau menjawab. Mengenai akreditasi, kalau memakai dana negara, jelas lembaga ada akreditasi. Tapi akreditasi itu tergantung kita. Kalau dia nggak mau pakai uang negara, akreditasi itu tergantung kita mengajukan atau tidak. Dan pemerintah tidak bisa menekan kita harus akreditasi. Tapi nanti ancamannya diberikan, kadang atau tidak, itu pula kan. Jadi negara ini kadang-kadang mempermudah, kadang sesekali ada juga yang mempersulit. Ya, padahal kita membangun kompetensi SDM loh.
Jadi kepada kepegang kebijakan yang hadir hari ini ya, tolong itu diperhatikan apa kata Presiden, jangan dipersulit, jangan berbelat-belit, jangan terlalu tebal laporannya. Yang penting itu ada hasil. Ya, inilah forum kita. Kita di sini kita berkumpul bersama-sama di disko, kita berdisko, bergoyang kita di sini, kita menjalin kerjasama. Yang saya maksudkan tadi itu, kalau teknis nanti sampaikan ke teknis, di sini membangun kerjasama dengan industri bagaimana perusahaan kita, lembaga kita maju. Pak Jentot, ini teman adik saya dari Bandung, udah lama nggak ketemu. Jentot, silakan Tot. Jentot. Ini orang lama di HIPKI ini. Siap, Bang. Ya, silakan Jentot. Terima kasih, Bang. Teman-teman seluruh Indonesia. Sangat bangga saya, ini program Abang ini luar biasa ini. Mudah-mudahan program Abang ini bisa apa ya? Bisa mengindonesia sama mendunia ini. Mempertemukan para pengusaha juga para user sehingga saling mengisi, Bang. Saling mengisi gap-gap yang ada gitu. Itu Bang, terima kasih banyak ini programnya. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Ya, makasih Jentot ya. Maju. Ya, kapan-kapan kita ngopi lagi ke Bandung ya. Sip. Siap, Ya, kawan-kawan semua, jadi di sini kita beda ya. Di disko itu kita berdiskusi tentang kompetensi ya. Bukan teknis ya, bukan teknis-teknis itu nanti kita bicarakan khusus ya di pelatihan-pelatihan ya. Masalah bagaimana mendapatkan KPK, PKW, PKK jangan di tempatnya. Tempatnya nanti khusus. Kalau sini itu membangun kerjasama antara lembaga pelatihan dan lembaga khusus dengan industri, dengan mempertemukan lagi dengan perusahaan supaya bisnis kita itu bisa berkembang. Lanjut Bu Weli yang jual rendang ini, mau dibuka rendang di tempat lain silahkan. Bu Weli, rendang lokan atau rendang apa namanya itu, kerang ya, silakan Bu Weli. Itu kerjasamakan dengan Pak Gunawan itu bisa itu ya untuk para konsumennya yang akan dibawa ke luar negeri. Silakan yang lain. Waktu jalan juga. Jadi acara ini di samping kita mempromosikan lembaga-lembaga pelatihan kita, perusahaan-perusahaan kita maju bersama. Admin tolong dibuka. Teknisi tolong dibuka minggu depan itu siapa pembicaranya. Rizky sila buka iklan kita minggu depan. Sebentar. Rizky. Ini Bapak Ibu, minggu depan webinar kita Disko tentang SDM, peranan lembaga pelatihan dan kursus membangun SDM unggul, kartu pekerja, solusi peningkatan mutu SDM. Narasumber keynote speakernya Pak Insinyur Sumarna, mantan Ketua BNSP, Pak Amir Bakriadi, Ketua HILSI, Pak Asep Saifuddin, Ketua HIPKI. Sudah itu nanti ada Pak Diki dari LPK yang lolos kurasi di platform, juga dari LPK dan IKIM dari Purwodadi. Nah di sini untuk sponsor utama udah mulai penuh nih, tinggal lagi sponsor yang mitra ini. Mau sponsor hubungi Narahubung supaya saya sebutkan nama lembaganya di sini, sama perusahaannya di sini. Itu dari apa? Dari panitia. Bapak Ibu, itu Bapak Ibu akan mendapatkan nanti sertifikat, akan mendapatkan lagi modul-modul dari narasumber, dan kita foto bersama sebelum kita tutup. Silakan yang mau bertanya, silakan lanjut. Ya, kita manfaatkan waktu 30 menit lagi ya, 35 menit lagi supaya Bapak Ibu bisa
terbuka kemampuan kerjasamanya. Bu Nurma, silakan tambahin Bu Nurma kalau ada masalah CPT ini. Ya, makasih Pak Dasril. Bapak Ibu sekalian, tadi banyak yang belum join, tapi setelah saya lihat sekarang semakin banyak ya. Mungkin tadi materi saya nggak begitu terserap. Saya melihat ya, lembaganya memang sudah berbasis kompetensi. Tapi banyak juga yang saya perhatikan belum memiliki connection yang erat dengan lembaga sertifikasi profesi. Nah, Bapak Ibu, memang ada dua metode. Cukup fokus kepada lembaga pendidikan, itu oke, fine. Tetapi Anda harus berikat dengan lembaga sertifikasi. Karena kalau tidak, apa yang output dari anak-anak didik kita itu belum diakui secara nasional, belum diakui secara internasional. Kan kasihan, padahal dia sudah dinyatakan lulus, sudah kompeten, tetapi itu baru sertifikat kelulusan, baru lokal. Nah, dunia menuntut sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh LSP yang telah mendapat lisensi BNSP. Itu kalau Bapak Ibu pengelola LPK yang mau firm kepada LPK saja, fine, tidak apa. Tetapi punya mitra, punya MOU yang jelas dengan LSP mana terhadap ya program-program pelatihan, program-program studi atau apapun namanya itu yang harus link ya supaya output anak didik kita itu bisa dimanfaatkan oleh dunia industri. Jadi seperti itu. Kalau saya melihatnya ya, Sakasakti contohlah adalah yang memiliki dua itu. Dia lembaga pendidikan, ya, tetapi dia juga memikirkan, ya, untuk sertifikasi. Karena CBT itu harus berakhir dengan CBA. Seperti itu, Bapak Ibu. Itu yang saya inginkan. Karena kemarin saya nelongso juga ya, ada ibu-ibu ya pengelola LPK yang begitu sudah kuat dan dibina oleh BLK Samarinda, output anak-anak didiknya tidak bisa tersalurkan untuk uji kompetensi. Nah, saya katakan coba Anda ke sana ya, saran saya. Kalau instead of tidak bisa membuat LSP, katakanlah begitu. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai LSP ya, yang mempunyai skema pengelasan itu Samarinda bisa menghubungi saya, nanti banyak sekali itu siswa-siswanya yang ingin uji kompetensi. Itu Pak Dasril, saya tambahkan. Makasih Bu Nurma. Beliau ini Bapak Ibu ketahui sebelum di BNSP beliau ini penjabat di Kementerian Perdagangan ini ya, pernah mau jadi atase ya, jadi perdagangan luar negeri. Ya Bapak Ibu silakan mau nanya, narasumber kita masih ada. Ibu Asmawati sudah masuk. Kawan-kawan dari Medan kok suaranya diam saya tadi bukan main ya. Medan bukan. Pak Haji Dasril, boleh saya cerita sedikit, Pak Haji? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, saya tahun 2011 memiliki sertifikasi tour leader yang dikeluarkan oleh BNSP melalui LSP Pramindo. Alhamdulillah. Sejak mendapatkan sertifikasi BNSP yang dikeluarkan oleh LSP Pramindo, itu saya yang tadinya bawa tamu-tamu lokal dari Indonesia ke luar negeri, itu ke luar negeri seluruh dunia ya, itu bukan lagi sejak memiliki sertifikat itu, bukan lagi saya bawa lagi orang Indonesia ke luar negeri. Tetapi setelah saya memiliki sertifikat tour leader dan sertifikat tour guide, yang dikeluarkan oleh BNSP, ternyata itu link and match-nya itu nyambung dengan Australia, Singapura, Malaysia, Vietnam, Filipina. Nah, ternyata oleh teman-teman di Singapura, oleh travel di Singapura, karena saya udah memiliki sertifikasi BNSP tentang tour leader dan tour guide, akhirnya job saya bertambah. Yang dulu teman-teman hanya dapat jobnya 1 tahun hanya 5-10 kali dalam setahun. Karena dengan memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh BNSP, alhamdulillah job saya menjadi luber, Pak Haji Dasril.
Nah, Yes. itulah teman-teman, akhirnya saya kepincut juga pengen buat LSP karena selama ini kami berjalan adalah LPK dan training, dan selama ini kami hanya mengambil sub atau ngesub melalui LSP Pramindo, dan mudah-mudahan dengan bimbingan Pak Haji Dasril LSP kami segera jadi ya Pak Haji ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gunawan Surbakti. Jadi Bapak Ibu benar ya, kita membangun kerjasama di sini. Kita jangan terpaku dengan ilmu kita di pendidikan akademik. Kebanyakan kawan-kawan dan adik-adik saya ini pengolah LPK dan LSP membawa pola pikirnya akademik. Ya, kalau guru bahasa Inggris dia dari ambil background bahasa Inggris, dia bikin kursus bahasa Inggris. Lulus komputer dia bikin komputer, dan itu tidak diupdate terus ilmunya. Akhirnya apa? Lulusannya itu susah diterima industri. Apalagi dia sudah sibuk membangun lembaga, lupa kerjasama dengan industri, lupa kerjasama mereview program atau modul-modul pelatihan yang diobok-obok yang itu lagi. Ya kenapa? Industri berkelari kencang, dia masih memakai misalnya, mohon maaf saja, khusus komputer misalnya, masih belajar Word, PowerPoint, ya, desain grafis, itu udah ketinggalan di YouTube, udah banyak sekali itu. Nah, boleh juga komputer, tapi komputer kebutuhan industri, kerjasamakan dengan lembaga industri. Di perbankan saja, berapa banyak profesi-profesi kerja tergantikan dengan engine, dengan mesin. Ya, ke depan nggak ada lagi itu, ATM itu kan hilang. Ya, sekarang masih ada ATM, sebentar lagi nggak ada. Ada kripto, apa sudah pakai apa semua, sudah kayak Oppo semua orang seperti di Cina itu orang nggak ada bawa uang girang, orang sudah digital semua. Jadi inilah yang kita kerjasamakan. Pak Taufik, ya ini Pak Taufik, silakan Pak Taufik. Ya silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya Bapak-Bapak Ibu sekalian. Saya Taufik dari LPK Humanindo Karisakti yang kebetulan anak didiknya Pak Dasril nih. Saya cukup senang bisa bergabung di sini, belajar banyak dari Bapak Ibu sekalian. Banyak hal memang, kebetulan juga saya di kampus, jadi kompetensi yang diharapkan lulusan kampus ini memang harus ada sertifikasi di luar dari ijazah yang ada ya. Karena banyak lulusan mahasiswa kita ini masih belum match dengan kebutuhan industri. Karena yang saya alami, banyak lulusan sarjana kita ini, begitu di industri, nggak paham gitu loh. Bahkan ada lulusan yang sarjana komputer, tidak paham dalam mengelola komputernya sendiri gitu. Sempat diwawancari saat itu sama beberapa wartawan lokal lah istilahnya gitu ya. Apa yang diharapkan sih setelah lulus dari kampus ini gitu. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya sifatnya agak sedikit normal ya, dan dalam artian tidak terlalu berat. Tapi jawaban para lulusan ini kurang pede gitu loh. Nah, jadi dengan saya udah ikut Pak Dasil udah cukup lama, jadi kalau saya lihat memang kebutuhan sertifikasi kompeten ini sangat-sangat penting banget, terutama bagi anak didik kita untuk melingkan dengan kebutuhan yang ada di industri, Pak. Mungkin itu, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Taufik yang memberikan suatu pencerahan. Beliau ini ketua sekolah tinggi komputer, sekarang sudah jadi universitas. Ya, punyanya Ustadz ya, jadi berkembang sekali nih, mahasiswanya banyak ya, tetapi ya yang dilatih itu belum berbasis kompetensi. Sekarang kita sesuaikan. Bapak Ibu, membuat kurikulum itu nggak susah Bapak Ibu. Linkkan saja dengan LSP-nya, di situ kan ada skema namanya. Jadikan modul. Jadikan modul, bangun dengan industri terkait. Jangan hanya kerjasama MOU, tetapi tidak nikah secara baru pacaran saja baru itu. Yang nikah ini mana? Orang industri ngajar tempat kita. Kita memberi pengajaran bagi karyawan-karyawannya. Itu baru nikah namanya. Beranak kita. Ini jangan disuruh aja surat ajukan proposal kerjasama MOU. Udah jadi MOU itu. Diviralkan pula di sosmed. Kami sudah MOU dengan perusahaan ini. MOU untuk apa? MOU itu mulai dari kurikulumnya sesuai kebutuhan industri. Narasumbernya, kita latih narasumber kita, magangkan ke perusahaan. Undang orang perusahaan ngajar tempat kita. Itu baru link. Lahirlah anak. Anaknya apa? Kompeten anak.
Jadi bukan anak galau. Dan sertifikatnya apa? Jangan LPK lagi. Sertifikatnya itu dari lembaga sertifikasi profesi. Itu baru SIP itu. Nah, itulah lahirnya anak-anak kompeten. Jangan lahir anak-anak sertifikat lembaga kita. Lembaga kita tuh melatih aja lah, ya. Ya, jangan nanti ini sertifikat dari lembaga kita, LPK kita. Dan tuh LKP kita. Kalau itu ya khususlah untuk kursus-kursus kewirausahaan. Tapi kalau berbasis kompetensi industri, kita harus memakai standar kompetensi. Ya, kebetulan pengalaman kami di BNSP, saya pertama di BNSP sudah dilanjutkan oleh Bu Nurmaningsih, dan saya aktif di Kadin sama Pak Marna, Pak Narso ya. Jadi di Kadin tuh kami tetap bahas itu. Kadang tanya itu. Pak Dasil ditanya oleh Komisi 10, kenapa lulusan perguruan tinggi SMK susah diterima oleh industri? Saya itu dihajar oleh anggota DPR. Saya jawab, ada 4 varian yang tidak bisa. Pertama, standarnya belum berbasis dengan industri. Yang kedua, instrukturnya belum pernah magang di industri. Yang ketiga, belum ada kerjasamanya dengan perusahaan. Bagaimana dia melahirkan? Anak nggak jelas. Nah, inilah perlu, yang terakhir 4-nya, teaching factory. Jadi, alat prakteknya itu selaras dengan alat pekerjaan di industri. Kalau tidak itu, ya kita pakai alat prakteknya. Karena kita sudah nikah, kan? Nah, itulah yang disampaikan oleh Pak Nadiem, Pak Wikan, nikah massal. Itu nikah massal itu bersama-sama, link benar ke dalam. Jangan MOU aja. MOU itu kan memorandum of understanding, saling pengertian saja, itu di atas. Untuk melengkapi akreditasi. Nah, ini yang kedepannya. Baik, Bapak Ibu, kita buka lagi pertanyaan. Kalau ada yang bertanya, ini ada Ibu Nur, apa nih? Pak Taufik sudah, Pak Jantok sudah. Ini Bu Indah. Bu Indah, ini ada pertanyaan, silakan. Pertanyaan apa bingung? Ya, silakan Pak Diki. Saya boleh menambahkan, Pak. Ini khawatir tadi yang Pak Imam yang bertanya terkait akreditasi, takut masih memikirkan, Pak, terkait akreditasi. Jadi gini, Pak Imam, saya akan coba jawab secara aktual ya terkait kewajiban akreditasi ini. 2 hari yang lalu untuk yang di Snaker DKI Jakarta itu mendata ulang LPK yang sudah akreditasi atau yang belum, termasuk juga aspek legalnya di Snaker setempat begitu. Nah, saya kira nanti trennya akan wajib, tetapi kondisi aktual memang prasyarat KPK tidak menekankan di sana, tetapi saya kira sebagai tindakan preventif karena ini dana negara diusahakan segera dipenuhi kalau belum terkait akreditasi LPK. Nah, ini gambarannya gitu Pak Imam, supaya ada gambaran praktis gitu wajib atau tidaknya. Terus ada yang bertanya, KPK apakah tidak bisa disederhanakan? Bukan kapasitas saya menjawab, tapi untuk gambaran Pak Dara bagi semuanya. Ya. Jadi begini, kontrol utama KPK Kartu Prakerja sebenarnya adalah yang jadi masalah sekarang di sistem evaluasi konten materi pelatihan, struktur materi pelatihan, begitu, dan sistem evaluasi pasca pelatihan terhadap peserta. Nah, kenapa tidak disederhanakan? Karena 3 poin yang saya sebutkan tadi itu harus terevaluasi dengan baik, begitu. Sehingga mau tidak mau yang tadi saya uraikan di awal itu harus dipenuhi. Ini berkaitan sebenarnya dengan tadi yang disampaikan oleh yang berkaitan dengan kepatuhan, begitu, compliance. Nah, ini karena ada kaitannya dengan penggunaan dana negara. Sebagai tambahan, ini untuk para pengelola lembaga pelatihan, tadi kan saya sering mengucapkan bahwa integrasi dengan dunia industri itu harus mau tidak mau kita ikuti, begitu, perkembangan dunia industri. Gini, supaya praktisnya begini, ada gambaran apa sih yang sekarang itu dibutuhkan dunia industri. Kebetulan kalau kami di Saka Sakti itu sudah menghimpun banyak jenis-jenis pelatihan yang memang aktual dibutuhkan di dunia industri, begitu. Kami sudah banyak kerjasama. Nanti bisa diakses di sakasakti.com. Itu nanti ada menu pelatihan. Di sana nanti akan banyak jenis macam pelatihan dengan berbagai macam sertifikasi. Apakah BNSP, apakah Kemenaker, apakah Kementerian Minerba dan lain sebagainya, begitu. Nanti di sana bisa dilihat ada 100 lebih. Jadi supaya pengelola lembaga pelatihan itu bisa lebih variatif lagi melihat peluang.
mana pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh dunia industri dan mudah untuk menyalurkannya. Kira-kira begitu. Itu sebagai informasi tambahan, Pak Dara. Terima kasih. Ya Pak Diki, udah beri penjelasan kepada kawan-kawan ya. Kalau ada nanti yang lain silakan Ibu Mance, Bu Mince ya, Bu Mince. Silakan Bu Mince, ada yang nanya? Atau Bu Mince nih masih bingung juga ya. Kita bukan teknis ya Bu, membangun bisnis kerjasama Bu. Ya, kalau teknis ini nanti spesialis saya datangkan nanti orang-orang dari pemerintah. Sekarang Bu Mince silakan. Masih dengar dulu Pak. Ya. Bu Mince, silakan. Masih mau dengar dulu Pak. Apa masalahnya Bu Mince? Apa? Kan tadi udah banyak dengar. Anda Soalnya tadi inginnya di mana? Soalnya belum dengar semuanya karena ada sedikit error sedikit jadi belum dengar. Nah, Anda bergerak di bidang apa? Anda LPK, SMK? Tata busana Bu. Oh, tata busana. Oke. Iya. Tata busana itu sangat demanding, Pak. Ya, artinya busana itu enggak Ibu lembaga pendidikan kursus tata busana. Iya Bu. Ya. Tata busana. Ya, tata busana itu skema sudah ada, sudah baku, malah okupasi, banyak, ya. masalah KKN. Ya. Nah, itu Ibu ikutin Kemarin aja. juga kita masuk di grup LSK karena penguji. Enggak. Maksud saya, Anda sudah ada kerjasama tidak dengan LSP? Masih belum. Nah, Anda salah sedikit. Saya sarankan. Saya banyak sekali ketemu dengan teman-teman yang punya LPK Tata Busana. Oke, sudah bagus. Pendidikannya sudah berbasis kompetensi, betul-betul. Nah, ada skema, nggak usah khawatir, ada skema yang sudah diatur oleh pemerintah, okupasi dan KKN di level 2. Ya. Jadi, Ibu harus link dengan BLK yang memiliki skema itu supaya anak didik Ibu itu kita salurkan ke sana, ya. Di BLK. BLK itu kan LSPP 2 atau LSPP 3, terserah. Atau dengan mana yang Ibu yang harus sudah bisa kerjasama. Kasihan anak didiknya yang sudah diberikan materi-materi itu, tetapi dunia industri, tadi apa yang dikatakan Pak Dasir, membutuhkan itu. Tadi contoh Pak Gunawan tadi cerita, ya, untuk tour guide itu, kalau tidak punya sertifikat kompetensi, sertifikat kelulusan LPK itu sekedar pelengkap. Siapa yang menjamin bahwa dia sudah kompeten atau tidak di dalam knowledge atau skill yang dimiliki di LPK itu? Tidak bisa. Jadi harus dua-dua, ya, seperti itu. Saya kira tidak ada LPK manapun yang tidak mau, LSP manapun yang tidak mau bekerja sama dengan Ibu, kalau memang Ibu juga sudah betul-betul sudah berbasis kompetensi, ya. Itu tambahan saya. Berbasis kompetensi, Bu. Berbasis kompetensi. Ya, buktikan dengan CBA, dibuktikan dengan CBA, kompetensi based assessment atau uji kompetensi, ya. Jangan hanya sudah punya itu ada, saja, ya. Oke, baik, terima kasih. Oke. Ya, ada, Pak. Ibu, Bapak, Ibu semua, ya, buka handphonenya, itu live streaming melalui Sakasati YouTube, ya. Kalau nggak bisa dengar di saat ini, dia live streaming, buka HP Bapak Ibu, dia ya mungkin nanti malam lah Pak, nanti malam sekarang bisa diulang nanti. Iya. Jadi bisa Bapak diulang Ibu, kapan saja, ya. Ya bisa diulang-ulang di sana nanti itu. Iya, Bu. Ya, jadi kegiatan kita tuh live streaming terus ya. Jadi inilah Bapak Ibu, kita membangun kompetensi SDM itu butuh waktu, butuh pemikiran. Bu Nurma, kawan-kawan kita ini kan ada namanya LSK ya, Lembaga Sertifikasi Kompetensi. Sebetulnya itu dahulunya pengganti ujian negara, Bu. Sebelum ada BNSP, itu namanya ujian negara. Saya kan dulu ketua umum seluruh kursus, saya tahu persis. Saya di kursus tahun 78 ya. Jadi dulu kami ada namanya ujian negara. Oleh pemerintah, oleh direktorat, dibikin namanya LSK, padahal kita sudah punya LSP kan. Kenapa? Itu tampungan uang-uang negara diuji ke dalam. Iya, tahu. Nah, tetapi belum berbasis kompetensi sebagai itu. Karena disusun oleh konsorsium-konsorsium. Betul. Kan kerjasama dengan industri. Nah sekarang sudah ada KKI, diadopsi oleh mereka. Tetapi mereka tuh masih galau itu, karena dananya ada LSK itu,
Jadi mereka main ke LSK. Lama-lama kalau yang ke dunia industri, bingung dia. Kalau ke industri jelas melalui LSP. Tapi kalau kayak menjahit, ya, sudah tuh busana, salon-salon, itu ke LSK nggak apa-apa. Karena dia bukan untuk ke dunia industri. Itu kayak wirausaha rumah tangga. Itu boleh ke LSK saja. Ya, Tetapi sudah punya lulusannya LSK itu juga. ke dunia kerja, itu harus ke LSP. Tidak bisa laku lagi. Itu Ya. ditanyain tuh oleh apa kompetensinya. Yang lucunya LSK ini pakai logo burung Garuda pula. Ah, ini Ya, kali ini. Ya, Ya, ditempel-tempelin burung di Garuda. atas. Ya. Padahal salah Pak, boleh saya bertanya, Pak? Indonesia, badan yang menerbitkan sertifikasi itu BNSP. Bukan pemerintah, bukan direktorat, Dikbud, tapi Dari LSK. dari BNSP, Badan Nasional BNSP. Sertifikasi, bukan dari Dikbud. Itu direktorat loh, eselon 2 di sana itu. Ya, dia mana salah aku ke industri. Nah, ke depan itu didorong oleh Pak Wikan, didorong. Pak Wikan itu punya LSP loh dulu, ya. Beliau kan direktur apa Politeknik UGM. Udah punya LSP. Sudah banyak juga Pak Dasril yang LSK itu sudah banyak juga menjadi LSP sekarang karena Oh, ada iya. keraguan karena dia meyakini dia sudah kompeten banget tetapi butuh legalitas, makanya dia sekarang udah banyak juga yang membuat LSP. Iya. Udah banyak itu di Bali contohnya, itu kami udah banyak ini kan. Ya, sekarang sudah. Jadi Ibu nggak usah ragu-ragu. Sudah. Sekarang sudah banyak berpindah, ya ada yang nggak berpindah, pindah saja. Dia menampung dana-dana dari Dikbud. Silakan, kita nggak boleh persaingan sehat saja. Yang penting sekarang, kasihan kita kepada peserta. Loh. Iya, itu saya konsen kepada anak didiknya. Iya, ke peserta kita kasihan. Kalau bantuan ini boleh lah ya, kita ngambil bantuan ya, tetapi kasihan kita ke pesertanya. Itu kuncinya yang tadi itu disampaikan Pak Diki, membuat lembaga pelatihan itu kuncinya standar dulu ya. Produk, ya itu produknya apa? Beras, kalau di makanan beras. Nah, lauk-lauknya itu kan namanya itu lengkapnya, resepnya. Nah, resepnya itu macam-macam. Ya, ada skema, kualifikasi. Nah, itu yang penting. Kualifikasinya sekarang apa? Jabatan kerja. Tidak unit-unit. Kalau di LSK kan masih banyak unit. Kalau di LSP itu sudah okupasi jabatan kerja. Nah, inilah didorong kawan-kawan dari LSK harmonisasi ke LSP. Tapi mereka nggak mau, ya silakan saja, nggak apa-apa. Jadi kita tetap berdiskusi setiap hari Jumat ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita closing disko, kita sampaikan beberapa finale daripada meeting kita sore ini. Yang pertama adanya kesepahaman antara lembaga Bapak Ibu dengan narasumber yang memiliki industri-industri. Kawinkanlah, misalnya rumah bahasa. Kita belajar bagaimana Ibu rumah bahasa itu bisa mendatangkan ekspat ke dalam negeri berbahasa Indonesia. Nah, sekarang di era yang kursus bahasa, bagaimana kita jual, kita kerjasamakan dengan Ibu Ariana ini, jualnya itu bukan ke orang asing, kita cukup ke daerah saja. Siapa? Bupati, Darmaudita, itu kan dia akan ikut suaminya tuh dibanding ke luar negeri. Atau ada investor datang ke Indonesia, bahwa pejabat-pejabat kita itu sudah bisa berbahasa asing. Jangan hanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada juga bahasa Mandarin, ada juga bahasa lain. Jadi rumah bahasa itu kedepannya sangat bagus. Yang kedua, bangun kerjasama. Yang kedua, industri produk. Kita di LPK, di LKP, di SMK, di Politeknik, jangan bermain di situ terus. Pusing kita. Itu sudah jalani aja. Kita bangun bisnis-bisnis baru. Ingat, COVID ini tidak selesai dalam 1 tahun. 1 tahun ke depan itu kita berpikir, apa bisnis yang bisa settle kita? Aman kita 1 tahun. Ya, kerjasama kita. Sekarang namanya berkolaborasi. Nggak bisa kita bangun usaha kita sendiri. Lihat aja Gojek, Grab, Uber, semuanya bangun kerjasama. Jadi bangun lewat isi sinergi. Ada itu, udah kita bangun. Dengan platform Sisnaker, dengan perusahaan-perusahaan mana, bangun kerjasama. Kerjasama itu contohnya dengan Pak Diki. Pak Diki itu lebih 300 program modul pelatihannya tuh. Kerjasama, bangun kerjasama dengan Pak Diki. Lakukan kerjasamanya, bangun kerjasama sama-sama. Pak Diki itu banyak LSP itu. Ya, 126-27 LSP ya Pak Diki ya.
Nah, jadi kerjasama kan itu mudah. Jadi Bapak Ibu kalau pusing-pusing lagi bikin modul, bikin melatih instruktur, ya, dan juga kerjasama dengan industri, bangun kerjasama. Ya, dengan Pak Asep. Nah, ini Pak Asep ini kan bangun PPI itu, Bapak Ibu. Anak-anak kita kan ada magang ke luar negeri. Nah, bagaimana sebelum magang itu dilatih? Dilatih di PPI. Ya, Pusat Pelatihan Indonesia, SDM Indonesia di PPI, punyanya Pak Asep. Sebelum orang dikirim ke luar negeri, dilatih dulu, baru dia magang. Nah, ini yang kita ciptakan ke depan. Jangan kita mengejar, belajar zaman dulu lagi. Ingat Bapak Ibu, siswa kita lahirnya tahun 2000 ke atas. Pak. Jangan diharapkan seperti kemampuan kita. Beda zaman dulu, Pak. Sekarang teknologi. Sekarang adanya di sini semuanya. Semua data di sini. Belajar menjahit, ada di situ. Belajar masak, ada di situ. Saya rasa Bapak Ibu, itu dari closing kami